Baiklah, perkenalkan, saya Bu Evelina dengan NIM 19508010111145 dari kelas 02. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum pengkajian stok tentang metode surplus produksi. Dan di sini sudah terdapat data dari tahun 2011 sampai 2020. Nah, kemudian untuk CPUE nilainya itu diperoleh dari data ton dibagi dengan tripnya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah carilah nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning di WTPP Tamparan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Skyford dan Fox. Pertama-tama kita akan membuat scatter plot terlebih dahulu, yaitu dengan data effort dan CPUE-nya di blok terlebih dahulu ke insert, kemudian ke chart, scatter, kemudian saya pilih yang access style. Di sini ganti menjadi CPUE. Ganti menjadi effort. Nah, setelah itu trendline, pilih yang linear, option, checklist yang display equation dan juga display R-square. Nah, setelah itu kemudian setelah kita membuat grafiknya, kita akan membuat tabel regresi. Untuk tabel regresi sendiri dapat dibuat dari data ke data analisis, kemudian pilih yang regresi. Nah, ini untuk input Y-nya itu kita masukkan data dari CPUE, dan untuk X-nya kita masukkan data yang effort. Nah, setelah itu, setelah kita membuat tabel regresinya seperti yang sudah saya buat, kita memperoleh nilai A dan B-nya, itu nilai A-nya 1,21 dan nilai B-nya itu min 0,00081. Nah, selanjutnya kita ke mencari nilai FMSY dan MSY-nya. Untuk nilai FMSY itu rumusnya min A per 2B, yaitu min A-nya 1,21 dan B-nya itu min 0,081, hasilnya 761,81. Untuk nilai MSY-nya itu pakai rumus min A kuadrat per 4B, hasilnya itu 458,4741. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita membuat tabel untuk mencari nilai C estimasinya. Untuk data effortnya, ini merupakan data di awal tadi, kemudian untuk nilai C estimasi itu kita pakai rumus C itu A dikali F tambah B dikali F. A-nya 1,21, berarti 1,21 dikali F ditambah min 0,008 dikali F kuadrat. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini saya sudah menghitungnya, seperti lihat. Dan setelah itu kita masukkan ke tabel. Data-data yang sudah ada kita masukkan ke dalam tabel. Untuk FMSY-nya tadi, yaitu
751,81, nilai MSY-nya 458,47, untuk optimalnya yaitu nilai MSY dibagi dengan YMSY-nya. Untuk GDP-nya yaitu pakai rumus 0,8 dikali YMSY-nya. Hasilnya itu 366,793. Sedangkan untuk TP-nya rumusnya itu rata-rata dari catch-nya, hasil tangkapnya dibagi dengan JTB-nya. Nah, di sini saya sudah menghitung nilai rata-rata dari hasil tangkapannya, yaitu sama dengan average, terus kita masukkan data catch. Selanjutnya, setelah ke tabel, kita membuat, nah di sini kan tadi hasil dari TP-nya ini nilai rata-rata dari catch per JTB-nya. Nah hasilnya itu 104,13, ini dikali 100 untuk mendapatkan persenannya. Hasilnya itu 104%, sehingga termasuk ke over exploit. Keadaan di mana stok sumber dayanya sudah menurun karena eksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Nah, selanjutnya setelah itu kita membuat scatter plot yang kedua, itu ke insert, chart, scatter. Kemudian pilih select data, kemudian add. Untuk yang pertama kita buat Y. Untuk nilai X-nya kita masukkan data yang di awal tadi, yaitu data catch-nya. Nah, untuk Y-nya kita masukkan nilai effort. Oke. Kemudian kita add lagi. Untuk series name-nya, yang kedua kita buat scatter. Nah, untuk nilai X-nya ini kita masukkan data yang di sini effort. Untuk Y-nya kita masukkan data C estimasi. Nah, selanjutnya kita add lagi. Ini MSY. Untuk nilai X-nya kita masukkan nilai FMSY-nya. Dan untuk nilai Y-nya kita masukkan nilai MSY. Kemudian oke. Okay. Nah, setelah itu di oke. Okay. Ini merupakan grafiknya. Kemudian kita change chart type combo. Untuk yang pertama akan kita ubah menjadi scatter. Yang kedua kita ubah menjadi yang ini scatter with smooth lines mark. Dan yang ketiga ini MSY diubah menjadi scatter. Nah, kemudian oke. Setelah itu kita
checklist yang exit style. Kemudian ini kita ubah menjadi menjadi catch. Tonton. Kemudian yang ini itu effort dalam kurung. Kemudian kita tambah lagi judulnya, yaitu grafik hubungan scalper. Nah, di situ kita lagi kita add legend. Nah, setelah kita memperoleh grafiknya, dari grafik ini kita mendapatkan kesimpulan berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa analisis MSY tuna zirconium di UPT PPP Kabupaten Pacitan dengan model Skyfar didapatkan MSY sebesar 752 trip per tahun, kemudian nilai CTB-nya sebesar 366,77 ton per tahun, dan dari hasil TP yang diperoleh sebesar 104%, artinya over exploit, yang menunjukkan keadaan di mana stok ikan mengalami penurunan karena adanya eksploitasi yang melebihi MSY. Dari jurnal yang saya cari, yaitu menurut Budiasi et al. 2015. Hasil tangkapan per unit upaya penangkapan atau CPUE mencerminkan perbandingan antara hasil tangkapan dengan unit effort yang dicurahkan. Hasil tangkapan pada prinsipnya adalah merupakan output dari kegiatan penangkapan, sedangkan effort yang diperlukan pada prinsipnya merupakan input dari kegiatan penangkapan tersebut. Dalam istilah ekonomi, produksi perbandingan antara output dengan input mencerminkan tingkat perbandingan antara output dengan input yang efisiensi dari setiap penggunaan input. Oleh karena itu, besaran CPUE dapat juga digunakan sebagai indikator tingkat efisiensi teknik dari pengarahan upaya atau effort. Dengan kata lain, nilai CPUE yang lebih tinggi mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan effort yang lebih baik. Nah, berikut merupakan referensi dari jumlah yang saya buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke Fox. Untuk Fox sendiri, kita menggunakan data yang sama, yaitu data dari tahun 2011 sampai 2020. Nah, untuk nilai CPUE-nya, yaitu kita dapatkan juga dari ton dibagi dengan trip, dan untuk nilai LAN-nya ini sama dengan LAN, kemudian kita masukkan datanya. Nah, seperti yang sudah terlihat, saya sudah mengubahnya ke dalam bentuk LAN. Nah, kemudian untuk mempermudah perhitungan, saya pindahkan tabel effort dengan LAN ke sebelah kanan. Selanjutnya kita membuat regresi sama seperti sebelumnya, yaitu dari data kemudian ke data analisis. Dan untuk nilai X-nya kita masukkan nilai dari CPUE, dan nilai Y-nya kita masukkan nilai dari effort. Selanjutnya kita masuk ke tabel grafik. Untuk grafik ini didapatkan dengan blok nilai effort dan LAN CPUE terlebih dahulu, kemudian
menampilkan persamaannya dari trendline yang more option. Nah, kemudian kita mau checklist yang display equation dan display R square. Dapat kita lihat bahwa nilai dari A dan B pada tabel regresi sama dengan persamaan yang ada pada grafik. Selanjutnya, untuk masuk ke rumus mencari Y-MSY dan F-MSY-nya. Sebelumnya kita dapatkan nilai A dari tabel regresi dan intercept dan B-nya dari tabel X variabel. Nah, untuk nilai Y-MSY-nya sendiri yaitu pakai rumus min 1 per B dikali eksponensial A kurang 1, hasilnya 469,4476, dan nilai F-MSY-nya menggunakan rumus min 1 per B, hasilnya 258,3822. Setelah itu kita mencari nilai C estimasinya, yaitu dengan rumus F eksponensial ditambah 1,579 ditambah min 0,0038 dikali F. Nilai F-nya sudah terdapat. Nah, dan ini adalah hasil yang saya dapatkan setelah mengubah nilai C estimasi. Setelah mencari nilai C estimasi, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita cari tadi ke dalam tabel. Nah, untuk nilai FMSY-nya itu 258,3822 dibulatkan jadi 258. Nilai YMSY-nya yaitu 469,476 dan YMSY-nya itu 1,81. Itu nilai dari FMSY dibagi YMSY. Dan untuk JTB-nya sendiri 375,581 diperoleh dari 0,8 dikali nilai dari YMSY-nya. Nilai dari, terus untuk nilai TP-nya sendiri yaitu hasil rata-rata dari yang catch yang pada soal yang sudah saya dapatkan dengan menggunakan rumus sama dengan average, terus kita masukkan data catch-nya, hasilnya itu 381,95722. Nah, hasilnya kita kali 100 untuk mendapatkan persenannya. Setelah kita peroleh nilai FMSY, YMSY, JTB, dan TP, selanjutnya kita masuk ke grafik sama seperti grafik scatter sebelumnya. Semua caranya sama, dan setelah dari grafik ini kita memperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan grafik diketahui bahwa nilai MSY tuna sirip kuning di UPTPP Temparan Kabupaten Pacitan dengan model Fox didapatkan nilai MSY sebesar 258 T per tahun, kemudian nilai JTB-nya 375,55 ton per tahun, dan dilihat dari hasil TP Kabupaten Pacitan sebesar 102 yang masuk dalam kategori overexploit, yang menunjukkan keadaan di mana stok ikan mengalami penurunan karena adanya eksploitasi yang melebihi MSY. Nah, dari jurnal yang saya bandingkan, yaitu menurut Yustiani et al. 2017, menurunnya CPOE pada periode tahun tertentu disebabkan oleh semakin jauhnya daerah penangkapan serta akibat pengaruh perubahan kondisi alam atau lingkungan seperti cuaca, angin, salinitas, dan musim terhadap populasi dan komunitas sumber daya. Upaya penangkapan atau effort apabila terus dilakukan penambahan, maka akan berpengaruh terhadap produktivitas sumber daya perikanan yang akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penangkapan berlebihan harus segera diperhatikan dengan cara pengelolaan sumber daya seperti pengaturan upaya penangkapan, pengaturan ukuran mata jaring, dan penutupan musim atau daerah penangkapan. Nah, berikut sumber referensi yang saya gunakan dalam penyelesaian soal ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.